Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Setia dari kelas A1 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik pendidikan Pancasila. Baik, apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Di mana geo berarti planet bumi atau suatu sistem yang menempati suatu ruang di muka bumi. Dan politik merupakan kekuasaan atau pemerintahan. Pengertian geopolitik menurut Friedrich Ratzel yaitu berpendapat bahwa negara diibaratkan sebagai organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang membutuhkan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Ketika ruang hidup semakin luas, maka negara akan semakin bertahan kuat dan maju. Teori ini populer sebagai teori organisme atau teori biologis. Yang kedua, ada teori geopolitik menurut Karl Haushofer. Melanjutkan pandangan Ratzel dan Kejelen, terutama pandangan tentang Lebensraum atau ruang hidup dan paham ekspansionisme, Karl Haushofer mengungkapkan bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga luas wilayah tidak dapat menampung lagi, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Haushofer juga memiliki latar belakang militer di Jepang, juga pernah meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara berjaya di dunia. Apabila dapat menguasai benua di dunia, ia berpendapat bahwa pada dasarnya dunia terbagi menjadi 4 kawasan benua dan dipimpin oleh negara adidaya. Yang ketiga, ada teori geopolitik menurut Schleierhaus Mackinder. Teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan dunia. Jadi, geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara, atau geopolitik juga disebut dengan wawasan kantara. Peranan geopolitik di Indonesia yaitu berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri, menggariskan pokok-pokok haluan negara, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori geopolitik lainnya, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Adapun unsur utama geopolitik, yang pertama ada konsepsi ruang menurut Karl Haushofer. Konsepsi ruang yaitu menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua, ada konsepsi frontier atau batas imajiner dari dua negara yang meliputi identitas dan karakter budaya masyarakat maupun dalam konteks penggunaan bahasa dan capaian teknologi yang digunakan di antara dua negara. Yang ketiga, ada konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional, yaitu daya dukungan, ketahanan bangsa, semangat persatuan dan kesatuan, kesamaan latar belakang, sejarah, dan dukungan kekuatan militer. Yang ketiga, ada konsepsi politik kekuatan, yaitu terkait dengan kepentingan nasional, yaitu daya dukungan ketahanan bangsa, semangat persatuan dan kesatuan, kesamaan latar belakang sejarah, dan dukungan kekuatan militer. Di geopolitik Indonesia itu memiliki unsur yang tidak mengandung ekspansionisme maupun kekerasan. Cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan bermakna cara pandang, cara memahami, berpikir, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosial, kultural dengan aspek-aspek Astagatra. Astagatra itu sendiri merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia
dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam. Astagatra sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek kehidupan alamiah. Yang pertama gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga itu ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya ada aspek kehidupan sosial, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan letak dan kedudukan geografi. Baik, selanjutnya kita akan membahas wawasan Nusantara. Kenapa? Karena geopolitik ini merupakan wawasan Nusantara, khususnya untuk Indonesia. Wawasan Nusantara itu berasal dari bahasa Jawa. Yang pertama itu berasal dari kata wawas yang berarti pandangan. Yang kedua itu kata nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara itu berarti dua samudera. Itu menurut etimologisnya. Yang kedua itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan Nusantara yang ketiga memiliki arti yaitu cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia juga, dua samudera Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara memiliki tujuan utama, di antaranya tujuan ke dalam, menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua ada tujuan keluar, yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Wawasan Nusantara juga memiliki fungsi, di antaranya ada wawasan hankam nasional, di mana wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, serta kewilayahan. Hal ini sesuai dengan fungsi wawasan Nusantara sebagai ketahanan nasional, sehingga segala kebijaksanaan dan keputusan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan pertahanan keamanan harus berdasarkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada wawasan hankam nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, serta kewilayahan. Hal ini sesuai dengan fungsi wawasan Nusantara sebagai ketahanan nasional, sehingga segala kebijaksanaan keputusan penyelenggara negara yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan pertahanan keamanan harus berdasarkan wawasan Nusantara. Selanjutnya, wawasan kewilayahan Indonesia. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara lain, khususnya negara tetangga. Pemahaman mengenai batas wilayah menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang ketiga ada wawasan pembangunan. Fungsi ini sebagai wawasan pembangunan adalah regulasi yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan yang dimaksud meliputi seluruh wilayah, termasuk di dalamnya segenap kekuatan negara. Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dalam membela negara. Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen pendukung dan warga negara sebagai komponen cadangannya. Itulah beberapa fungsi wawasan Nusantara yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Yang pertama itu solidaritas. Asas solidaritas merujuk pada kegiatan berupa kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kedua itu ada kejujuran. Asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan legalitas dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada keadilan. Asas keadilan merujuk pada kesesuaian pembagian hasil atau kekayaan Indonesia dengan adil, baik itu untuk perorangan,
golongan, kelompok, maupun daerah. Yang keempat itu ada kesetiaan, di mana kita mesti setia pada negara Republik Indonesia dengan bentuk pembelaan atau menyatukan segala perbedaan yang ada sebagai bentuk pengabdian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada kerjasama. Asas kerjasama berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun besar, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik. Selanjutnya ada kepentingan yang sama. Ketika masih dijajah oleh pihak kolonial Belanda, kepentingan bersama bangsa Indonesia dalam menghadapi para penjajah demi memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Untuk saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi penjajahan fisik. Masalah yang dihadapi saat ini lebih mengarah pada adu domba untuk memecah belah bangsa. Wawasan Nusantara yang begitu kompleks di dalam negara ini memerlukan beberapa implementasi dalam beberapa bidang, salah satunya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk implementasi dalam bidang ini yaitu dengan membentuk sikap disiplin dalam diri guna membela tanah air dan juga melaporkan segala hal yang mengganggu kepada para aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas, dan membangun sarana prasarana untuk mengamankan wilayah Indonesia. Yang kedua ada di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara pada bidang ini yang dimaksud ialah guna menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contohnya dari implementasi wawasan Nusantara pada bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan komitmen politik pada lembaga-lembaga pemerintahan dan partai politik dalam rangka untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia dalam dunia politik luar negeri, serta memperkuat skop diplomatik guna menjaga seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Yang keempat, mengembangkan sikap pluralisme, serta HAM guna mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Bidang selanjutnya itu bidang ekonomi. Dengan memanfaatkan kekayaan Indonesia dengan sebaik mungkin di setiap wilayahnya, diharapkan menghilangkan kemiskinan. Keadilan ekonomi yang mesti ada dengan didukung letak geografis Indonesia yang sangat strategis guna memaksimalkan perekonomian setiap wilayah yang ada di Indonesia. Yang keempat, bidang sosial. Maaf. Pada bidang ini, perbudayaan, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia seringkali memunculkan perpecahan. Hal ini menjadikan kita perlu mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan agar terciptanya sebuah persatuan di tengah keberagaman yang sangat luas ini. Juga guna melestarikan budaya yang ada supaya tetap hidup dengan menjaga keberagaman tanpa harus saling menyalahkan atau merasa paling benar. Dalam pengimplementasian wawasan Nusantara, pasti kita mengalami sebuah tantangan. Di antaranya, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan iptek yang tidak merata menjadi salah satu tantangan karena hari ini dunia menjadi transparan, menjadi dunia tanpa batas dengan tidak ada batasan untuk berkomunikasi dengan dunia manapun. Hal ini berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa? Karena dengan kita mengalami sebuah komunikasi yang tidak ada batasnya itu menjadikan kita lebih mengetahui budaya orang lain ketimbang budaya yang ada di daerah sendiri. Demikian. Dan selanjutnya itu kapitalisme. Paham kapitalisme yang disebarluaskan yang awal mulanya menjadi keuntungan untuk diri sendiri, kemudian berkembang menjadi strategi baru guna mempertahankan paham tersebut dari globalisasi dengan menekan negara-negara berkembang. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang belum merata, pembangunan fasilitas-fasilitas menjadikan adanya faktor kesenjangan sosial yang menjadikan adanya perbedaan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara. Sekian materi mengenai geopolitik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak sekali kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa diambil manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.